Pak. Jadi secara simbolik perjuangan Pak, kami menyerahkan secara simbolik saudara miniatur, saudara mantan direktur PT Kalbero. Jadi terima kasih Pak. Pak, tahan dulu, pegang patungnya Pak ya. Dulu, ya. Pegang patungnya Pak. Kalau iya. Ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kesediaan dari Bapak-Bapak. Kami langsung menghormati. Kami serahkan Pak ya. Ya, masukkan. Jangan dibuang Pak ya. Saudara Benyamin Thomas dan kami jadikan sebagai simbol bahwa rakyat dan kekuatan negara jauh lebih berdaulat. Dan oleh karena itu di hadapan kita sekalian, kami sebagai rakyat Maluku Barat Daya menangkap secara simbolik saudara Benyamin Thomas Soehara dan kami bentuk dalam miniatur patung, dan hari ini kami serahkan di hadapan teman-teman media, di hadapan publik. Kami menyerahkan simbolik koruptor yang membangkrutkan PT Kalbero. Kami serahkan kepada tim penyidik sebagai bentuk dukungan moral untuk penuntasan kasus Bante Marcella. Sebab kami jauh dan tertinggal. Sungguh otoriter berkata dengan bangga bahwa dia didukung Murad Ismail Gubernur Maluku. Dia didukung partai PDIP yang mana secara kekuasaan mulai dari Jakarta hingga ke pelosok didukung oleh PDIP dan sudah di backup. Dan yang sungguh sangat ironis, dalam keadaan mabuk di hadapan masyarakat dengan tegas dia berkata bahwa kami sudah kembali dari Jakarta, beta kembali dari Jakarta, beta uang banyak, beta sudah tutup Kejaksaan Agung. Ingin beta sampaikan sebagai rakyat, sebagai warga negara, apakah seorang Benyamin Thomas Soehara lebih besar dari sistem negara? Apakah seorang individu yang jelas membangkrutkan PT Kalbero jauh lebih berdaulat daripada sistem negara? Dan oleh karena itu, sekali lagi, di hadapan kita sekalian adalah patung yang kami tangkap, kami rantai dia, kami ikat dia. Di sini tertulis 4 tulisan. Yang pertama, 1 miliar yang berkaitan dengan suap, yang mana saya selaku perantara dalam prosesnya menyerahkan uang di kantor ini 100 juta diserahkan langsung lewat saya dan diberikan kepada perantara yang saya menyaksikan, diberikan kepada Kejati Kejati Maluku Bapak Yudi saat itu. Saksi-saksi saya kira sudah diperiksa. Maka itu kami menuliskan 1 miliar. 1 miliar. Nah ini yang berikut, ini seperti diskon belanja. Jadi perkaranya 1 miliar, perkaranya di diskon. Nanti saya akan menjelaskan kepada kita sekalian dan kepada teman-teman media apa maksud dari tulisan ini. Kemudian 8,5 miliar ini kami simbolkan seperti mahkota pakaian. Jadi kita serahkan dengan bekal-bekalnya ada di dalam sini. Dia korupsi 8,5 berdasarkan hasil agung BPK, dan oleh karena itu kami membuat bekalnya. Kemudian ada lagi 50 juta gratifikasi yang ditransfer langsung ke rekening pribadi saudara Benyamin Thomas Soehara yang saat itu sudah tidak menjabat lagi selaku direktur PT Kalbero, tetapi sudah ditetapkan sebagai wakil bupati dan bahkan sudah dilakukan sebagai wakil bupati Maluku Barat Daya. Oleh karena itu saudara-saudara, agar menjadi semakin terang benderang, dapat kami jelaskan bahwa kami dari Aliansi Peduli Rakyat Maluku Barat Daya melaporkan saudara Benyamin Thomas Soehara pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 dengan diikuti dengan demonstrasi pertama dan berjilid-jilid hingga yang ke-13 kali. Kami mendengar bahwa perkaranya atau kasusnya ditarik di Kejaksaan Tinggi Maluku, dan oleh karena itu kami ikut lagi di Kejaksaan Tinggi Maluku untuk melakukan pengawalan dan pressure. Setelah ini apabila
dan Kejaksaan Tinggi Maluku tidak berjalan, tidak bergerak secara maksimal, kami akan ke Kejaksaan Agung untuk terus melakukan aksi mengawal proses penuntasan perkara ini. Alasannya, sebabnya mengapa begitu getolnya kami harus mengawal perkara ini, karena kami mengerti adalah seorang mafioso, seorang mafia adalah seorang Benyamin Thomas Noah. Saya menjadi pelaku, saya mengerti cara mainnya. Oleh karena itu sungguh sangat hati-hati bagi kami ketika setelah melaporkannya tidak melakukan pengawalan secara berurutan, secara kontinu. Dia bisa mengendap kasusnya, bisa hilang kasusnya. Oleh karena itu dapat kami jelaskan bahwa kepemimpinan PT Kaluwedo, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah PT Kaluwedo dibentuk pada tahun 2012 dan langsung dikepelai atau dipimpin oleh saudara Benyamin Thomas Noah. Kemudian pada tahun 2012 hingga 2015 pertengahan, karena yang bersangkutan harus mengikuti pemilu kada, maka sesuai ketentuan pada saat itu, menurut ketentuan pilkada, bahwa apabila mencalonkan diri harus mundur 6 bulan sebelum waktu pencoblosan. Dengan demikian dapat kita sampaikan bahwa pemilu kada berlangsung tanggal 9 Desember 2015, kita hitung mundur 6 bulan. Disitulah berakhir masa jabatan saudara Benyamin Thomas Noah dan dilanjutkan dengan kepemimpinan saudara Lukas Tapilo. BLT Lukas Tapilo berjalan kurang lebih 1 tahun, kemudian dilanjutkan dengan BLT saudara Billy Ratuhandoy. Perlu kami sampaikan agar diketahui oleh publik, terkhusus bagi negeri Rakyat Maluku Barat saya, bahwa dalam proses penuntasan kasus TMP Marcella sudah 2 PLT direktur yang dituntut di pengadilan dan telah divonis, telah dipidana, yaitu saudara Lukas Tapilo dengan hukuman 5 tahun penjara, kemudian saudara Billy Ratuhandoy 3,5 tahun. Kenapa? Proses kasus KMP Marcella berjalan pun, mengapa sehingga saudara Benyamin Thomas Noah tidak pernah diajukan ke meja persidangan? Sebabnya adalah kami tidak akan berhenti mengulang dan mengulang sebuah cerita fakta ini agar menjadi beban moral, menjadi spirit bagi teman-teman penyidik agar malu jika tidak menindak perkara itu. Kasus 2012 hingga 2015 PT Kaluwedo begitu bergulir. Saudara Benyamin Thomas Noah meminta tolong kepada saudara John Albert Hong, Direktur PT Sarlen Raya, meminta tolong saudara Samuel Cina adalah sahabat baik daripada saudara John Albert Hong. Samuel Cina adalah mantan wali kota Ambon dan sekaligus selaku mantan komisaris utama Banten. Dan saat pemilu kada 2015 digelar, saudara Samuel Cina secara tidak langsung menjadi mediator politik, lobby partai buat saudara Benyamin Thomas Noah karena masih memiliki keterikatan politik dengan saudara Murad Ismail Sabri. Saat itu saudara Alfred meminta tolong kepada saya. Kemudian saya menanyakan, siapa yang meminta tolong kepada Anda? Dia katakan bahwa saudara Sam yang meminta tolong. Apa substansi, apa inti dari minta tolongnya? Minta tolong adalah tolong cari jalan keluar agar menutup kasus PT Kaluwedo. Jika tidak, maka saudara Benyamin Thomas Noah akan dipenjara. Jika tidak, maka dia tidak mengikuti pemilu kada 2015. Dan oleh karena itu kami mulai menyepakati untuk melakukan negosiasi pertemuan dan akhirnya pada saat kami bertemu, kami menanyakan bahwa tolong sampaikan kepada kami di mana titik kendala atau ketakutan Anda atau orang Anda saudara Benyamin Thomas Noah itu.
sehingga kami bisa berkoordinasi dengan teman-teman di kejaksaan ataupun penyidik yang menangani untuk meminta tolong. Setelah kami menyampaikan hal demikian, maka mereka menunjuk kepada kami beberapa lembar SP2D. Perlu kami sampaikan, lembar SP2D adalah bukti administrasi pengajuan permintaan anggaran dari BUMD PT Kalwedo kepada BUD Bendahara Umum Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Keuangan. Mereka menunjukkan kepada kami beberapa lembar dalam pertemuan di Jakarta. Setelah kami membaca, setelah kami meneliti, menelaah, kami mengkonsultasikan melalui orang kami kepada penyidik Kejaksaan Tinggi saat itu, yang mana kejatinya adalah, mantan kejatinya saat itu adalah, yang saya tahu adalah Bapak Yudi. Setelah kami konsultasikan bahwa ternyata perkara ini akan memenjarakan saudara Benyamin Thomas, dan oleh karena itu agar tidak, maka tarifnya adalah 1 miliar, maka kami menuliskan di sini diskon kasus 1 miliar. Setelah itu carilah celah apa yang akan dipakai untuk menyelamatkan saudara Benyamin Thomas. Setelah dilihat, celahnya adalah audit BPK, bahwa hasil audit BPK seolah-olah tidak menemukan unsur kerugian di masa kepemimpinan Benyamin Thomas Noah, yakni tahun 2012 sampai 2015. Kebetulan saja hasil audit saat itu bahwa ada temuan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh dua direktur PLT, maka tepat sudah, maka menjadi alasan untuk men-split atau membelokkan penuntasan atau pengusutan kasus PT Kalwedo, dialamatkan atau diarahkan, dan istilah kami saat itu adalah balik laras senjata, moncong senjata dibelokkan lewat tangan-tangan oknum Kejaksaan Tinggi Maluku yang menjadi tim penyidik saat itu. Kemudian dibelokkan sehingga yang menjadi target atau sasaran tembak adalah dua PLT direktur PT Kalwedo, dan fakta membuktikan mereka telah dipenjara. Pada saat negosiasi tersebut, saudara-saudara agar diketahui bahwa dua permintaan daripada saudara Sabda Tukun Sina kepada kami. Yang pertama permintaannya adalah seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa jangan dia diperiksa, kalau bisa kita belokkan dan benar. Setelah itu yang kedua, apapun alasannya, apapun dasarnya, apapun bentuk desakan saudara Benyamin Thomas Noah jangan pernah dipanggil dalam kapasitas apapun. Jadi saya tekankan lagi, ada dua poin permintaan. Ada dua poin permintaan dari tim negosiator saudara Benyamin Thomas Noah. Poin yang pertama adalah kasusnya belokkan saja, jangan saudara Benyamin Thomas Noah dijadikan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, jangan pernah dipanggil atau diperiksa dalam kapasitas apapun. Saya ulangi lagi, saudara Benyamin Thomas Noah jangan pernah dipanggil, jangan pernah diperiksa dalam kapasitas apapun. Dan perlu diketahui Bapak, secara fakta membuktikan, secara fakta membuktikan, selama proses mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan kasus PT Kalwedo saat itu yang bergulir di Tipikor, sama sekali tidak pernah menghadirkan saudara Benyamin Thomas Noah untuk didengarkan keterangannya, untuk diperiksa dalam kapasitas apapun. Sebabnya adalah ya karena negosiasi dan transaksi dana yang kami berikan melalui perantara, dan saya langsung mengantarkan kepada mantan kejati saudara Yudi. Semua orang, bahkan teman-teman wartawan akan mengerti dan mengetahui jelas bahwa
pada saat kasus PT Kalbedo bergulir di Tipikor Rambut, tidak sekalipun pernah, tidak satu kali pun saudara Benyamin Thomas Rock dipanggil. Tidak sekalipun. Meskipun dalam BAP para tersangka, dalam BAP para terdakwa, sebagian besar menyebut, menyentil nama saudara Benyamin Thomas Rock dalam rekaman persidangan PT Kalbedo yang lalu. Dapat kita lihat nama yang bersangkutan kendati itu disebut-sebut di dalam fakta persidangan, di dalam proses persidangan, tetapi benar adanya. Tidak sekalipun yang bersangkutan kata. Disinilah menjadi benang merah, disinilah menjadi fakta, disinilah menjadi sebuah pikiran yang rasional dan logis. Kenapa ada suap? Kenapa kami dengan tegas mengatakan begitu? Bapak dan Ibu, khususnya teman-teman kejaksaan, sederhana saja berpikir bahwa apabila saudara Benyamin Thomas Rock tidak melakukan korupsi, ya saya tekankan, apabila saudara Benyamin Thomas Rock tidak melakukan korupsi, tidak mungkin melakukan suap, tidak mungkin melakukan suap. Apabila saudara Benyamin Thomas Rock yang adalah bupati saat itu tidak melakukan pembangkrutan kepada PT Kalbedo, saya pastikan kajian kami, demonstrasi kami sudah dilaporkan kepada proses hukum. Pada tahun 2020 bulan Mei, saya menyampaikan kepada media tentang proses suap yang terjadi. Pada saat itulah saya dipanggil ke Jakarta, disuruh diam, dan mulai dikasih uang hingga miliaran rupiah. Yang mentransfer langsung adalah saudara. Saya melakukan Cina menggunakan dua rekening. Satu rekeningnya mengatasnamakan atau menggunakan rekening Rusli Karasabesi. Selama 6 kali ditransfer, sebagian besar ataupun keseluruhan sisanya saudara Sam Latukor Cina mentransfer langsung dari rekeningnya kepada saya. Yang menjadi pertanyaan atau yang perlu digarisbawahi adalah, saya ini siapa? Beta ini siapa? Saya seorang komisaris utama Bank Maluku yang tidak memiliki hubungan sebab akibat secara historis atau keluarga apalagi dan lain-lain sebagainya. Tetapi mengapa yang bersangkutan secara kontinu dalam jumlah yang banyak melakukan transfer kepada saya? Mestinya menjadi catatan kritis teman-teman kejaksaan tinggi yang menjadi penyidik, yang harus dicek, yang harus diperiksa adalah rekening koran daripada saudara Sabla Tukul Cina. Dari mana uang itu datang kepada dia, baru dipindahkan kepada bank. Sangat mudah dibuktikan. Dan oleh karena itu, apabila hingga saat ini saudara Benyamin Thomas Rock belum dipanggil untuk dimintai keterangan, kami mengkhawatirkan, kami mencurigai bahwa rembesan-rembesan uang 1 miliar yang lalu itu masih membekas pada beberapa penyidik yang mungkin saat itu ikut menjadi tim penyidikan kasus PT Kalbedo. Saya khawatir, saya curiga bahwa barangkali rembesan-rembesan atau sisa uang yang kita berikan saat itu ikut dirasakan. Kenapa saya menyampaikan demikian? Agar diketahui oleh publik sebagai bentuk kontrol, sebagai bentuk dukungan kepada pejabat publik. Kenapa saya sampaikan kemungkinan ada rembesan? Ada sebuah fakta yang diri sudah menunjukkan bahwa
pada tanggal 10 Januari kemarin ketika saya diperiksa ataupun dimintai keterangan sebagai saksi pelapor. Hal ini pun sudah saya sampaikan pada saat kita diskusi dengan pimpinan kejaksaan, bahwa salah satu tim penyidik kejaksaan, nama lengkapnya saya tidak tahu, tetapi nama pendeknya Bapak Ucap, kalau tidak salah adalah ketua tim penyidik ataupun penyelidik dari kasus PTK Kalbero 1. Dalam satu poinnya, dalam satu poin pertanyaannya kurang lebih seperti ini: apa pendapat saudara semasa kepemimpinan saudara Benyamin Thomas Noah memimpin PT Kalbero, apa tanggapan masyarakat? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Yang bertanya kepada saya adalah Pak Uceng. Setelah saya cek, ternyata yang bersangkutan ini adalah mantan dari tim yang mengusut kasus PT Kalbero 1. Pertanyaannya kepada saya selaku pelapor seperti itu, dan saya menjawab, belum sempat menjawab dan tidak menjawab, karena itu masuk kepada pertanyaan terakhir. Setelah di print out hasil BAP saya melihat di kolom jawabannya tertulis begitu, kurang lebih ini tidak diketahui oleh penyidik. Jawabannya begitu. Dapat saya jelaskan bahwa selama kepemimpinan saudara Benyamin Thomas Noah, PT Kalbero tidak ada masalah dan masyarakat tidak pernah melakukan protes. Saya bingung. Saya katakan kepada beliau, Bapak, saya tidak pernah menjawab pertanyaan ini. Kenapa ada di kolom jawaban saya? Secara logika saya yang melaporkan saudara Benyamin Thomas Noah, tidak mungkin saya puji dia di BAP. Maka dihapus tulisan itu dan redaksinya kalau tidak salah begitu. Dapat saya jelaskan bahwa selama kepemimpinan saudara Benyamin Thomas Noah, kasusnya PT Kalbero tidak ada prestasi yang mencolok. Meskipun sudah dibiayai oleh dana pusat 6 miliar per tahun dan dana penyertaan modal dari APBD 10 miliar. Itu pada saat kita audiens dengan teman-teman kejaksaan, saya sempat bertanya. Saya menyampaikan ke Pak Mayudi, Pak, tolong tegur penyidik seperti itu. Kaget dia mengatakan, kenapa? Saya menceritakan soal DPP. Dan dia mengatakan, tapi kan sudah dihapus. Artinya benar kamu melakukan. Ada apa ini? Jangan-jangan ini bagian dari tim lama, tim sambo-sambo yang lama yang ikut memainkan perkara. Oleh karena itu, saya tak bosan-bosan mengatakan dan berani meneriakkan namanya. Namanya Pak Uceng, saya tidak tahu nama lengkapnya siapa. Nah, berikut satu perkara lagi yang kami tuliskan di sini, 50 juta. 50 juta ini begini. Nah, ini 50 juta. Kalau bapak-bapak yang mau matahari ada diskon belanja. Nah, ini diskon juga 50 juta ini ceritanya. 50 juta ini saudara Benyamin Thomas Noah menelpon saudara Lukas Tapilo pada tahun 2016 meminta uang untuk mentraktir atau mengintertain teman-teman yang datang mengaudit dana subsidi pusat. Uang tersebut ditransfer 2 kali. Yang pertama pada bulan Februari 2016, saat itu saudara Benyamin Thomas Noah sudah bukan lagi menjadi direktur PT Kalbero dan sudah ditetapkan sebagai pemenang pilkada 2015. Transfer yang kedua dilakukan pada bulan Juli. Pada bulan Juli 2026. Perlu diketahui bahwa saudara Benyamin Thomas Noah dilantik pada 26 April 2016.
Transfer ini mengisyaratkan bahwa meskipun yang bersangkutan bukan lagi menjabat Direktur PT Kalbero, tetapi masih mengendalikan manajemen PT Kalbero. Dan hari ini karena saudara sudah setelah secara hukum sudah ditetapkan, sudah diputuskan bersalah, maka dapat disimpulkan bahwa 50 juta ini adalah uang rangkaian kejahatan, uang korupsi, karena yang bertransfer sudah divonis, yang meminta pun adalah menjadi mantan direktur. Dan berkaitan dengan gratifikasi agar diketahui teman-teman Jaksa, kita dapat memahami bahwa seorang pejabat negara, seorang penyelenggara negara dilarang atau haram hukumnya menerima seperak pun dari yang bukan menjadi hak sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Dan oleh karena itu Bapak-Bapak Jaksa yang kami hormati, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah kita teriakan berkali-kali, zaman sekarang sudah zaman online Bapak, ada aksi, ada reaksi, ada gerakan akan dipublikasi. Maka sebagai bentuk dukungan moral kami kepada teman-teman kejaksaan, tanpa kami harus bertemu tidak masalah, kami membuka secara terang benderang sebagai bentuk dukungan kami kepada teman-teman penyidik dalam penuntasan kasus Direktur Kalbero. Kami menamakan aksi kami, aksi moral kami adalah ibadah unit yang akan kami lakukan setiap hari Kamis di depan kantor ini. Target kami 100 kali, baru 15 kali kami operasi, masih ada 85 kali lagi. Namun kami berharap jangan sampai 100, karena kulit kami akan menjadi hitam karena panas-panas ini. Kalau bisa, baru 20 lagi yang bersangkutan sudah dipanggil, Pak. Kalau bisa yang bersangkutan sudah ditangkap kalau tidak datang, Pak. Karena ini penjahat, Pak. Sampai kami dengan biaya sendiri sudah menangkap dia, sudah ikat tangannya pakai rantai ini, Bapak. Kami mau serahkan, kalau memang Bapak ambil, kami serahkan untuk menjadi bunga di ruang kejaksaan. Kalau tidak, kami bawa pulang lagi. Hari Kamis kami pakaikan lipstick, kita bawa lagi. Kita bawa lagi, tunjukkan lagi. Ini Pak Jaksa kapan panggil? Kalau belum ini kami sudah tangkap dia. Hari ini kami ikat tangannya saja karena tidak berontak. Kalau dia berontak lagi, kami ikat kakinya. Kami datang serahkan lagi. Oleh karena itu Pak, agar tidak menjadi lelucon, agar tidak menjadi tendensi buruk, agar tidak menjadi pikiran mengakibatkan pikiran-pikiran bagi rakyat, ada apa dengan saudara Benyamin Thomas Raut itu? Panggil dia Bapak, 3 perkara, korupsi, gratifikasi dan suap Pak, ada 3 Pak. Dan setiap demo kami saya katakan, saya Kim Markus menyerahkan diri untuk ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka perantara suap. Setiap demo, Pak, kapan tangkap saya Pak? Kapan tetapkan saya tersangka perantara suap Pak? Rekening koran sudah saya kasih, sudah saya buktikan. Kapan Pak Jaksa? Apa perlu kita suap lagi? Apa perlu kami rakyat menyuap Anda lagi? Saya kira tidak perlu, karena hari ini di bawah Kejaksaan Tinggi lagi bagus-bagus dan menempati urutan pertama lembaga negara. Oleh karena itu Pak, saya kira jangan biarkan kami berteriak-teriak. Kami tinggal di negara jauh sana, kami diancam habis-habisan. Bagi yang ikut kami, kelompok kami dibasmi habis. Dan oleh karena itu kami melakukan gerilya kebenaran. Setiap saat datang, serahkan diri saya Pak. Ayo, kapan saya ditetapkan tersangka Pak Jaksa selaku perantara suap? Kapan Pak Jaksa? Atau perlu kita suap lagi? Saya kira jangan, nanti kita ditangkap rame-rame. Oleh karena itu singkat saja ibadah unit kita di hari ini. Hari Kamis kami bawa lagi patung ini datang, serahkan lagi kepada bapak-bapak. Kami ikat kakinya, ikat tangannya, takutnya berontak. Kami percaya bahwa Kejaksaan Tinggi tidak akan pernah masuk angin. Kami tidak mempercayai saudara Benyamin Thomas Raut yang mengatakan bahwa sudah menyuap Kejaksaan Agung untuk menutup perkara ini. 1 bulan lebih selama kami berdemo, dia kabur Bapak. Rakyat demo, bupati kabur, itu hanya terjadi di Maluku Barat Daya. 1 bulan menghilang, setelah kembali dia membuat wacana bahwa kami tidak punya uang, demo pun tidak ditangkap.
karena dia ini PDIP, saya ulang lagi, karena dia didukung Murat Ismail Gubernur Maluku, karena dia sudah habis menyuap orang di Kejaksaan Agung, maka tidak mungkin ditangkap. Tapi punya rekamannya kalau Bapak mau kami kasih. Masa seorang bupati di negeri pelosok, seorang yang tidak punya power di negara ini mengatakan bahwa sudah menyuap Kejaksaan Agung untuk menutup kasusnya. Silakan ibu-ibu lewat. Sebagai Awas Bapak itu. kita sama. Bapak itu penjahat itu. Awas Bapak ini penjahat dan apa kita. Oleh karena itu saya kira bahwa semua sudah terang benderang. Biar ditulis, biar dipublikasi bersama oleh kita sekalian. Hari ini kami tidak mau bertemu dengan teman-teman kejaksaan, tetapi kami datang lagi, mendoakan lagi Bapak. Kalau di bawah kami bikin kapal KMP Marcella, Widianto KMP Marcella, kita tarik di darat, kita pakai roda. Oh, minta perwakilan. Kalau tidak kita tidak pulang. Oke. Kalau begitu kita tunggu. Barangkali ada perwakilan, kita mau dengar kabar. Kalau tidak kita bicara sampai pintu ini uang negara, nanti kita bayar. Oke. Bapak-bapak, keamanan begini. Kalau hari ini kita datang bersurat kita datang upacara pasti kita datang dari wajar ribut sedikit. Kenapa? Jangan kali tangkap karena bicara makan, menyerahkan diri pada sosial. Apa arti merusak fasilitas negara, masuk penjara berapa lama sih? Tapi saya percaya bahwa pasti kita didengar. Kalau perkara kita bongkar-bongkar udah biasa. Yang penting jangan bunuh. Silakan ibu, silakan. Awas Bapak itu penjahat Bapak itu. Jadi kalau tidak ya kita bongkar-bongkar pagar, biar ditangkap ke polisi tidak apa-apa. Nanti kita tolong Komnas HAM kasih keluar kita. Biar jadi heboh. Tapi kalau mau ketemu kita ketemu. Ayo 5 orang yang siapkan kita di kursi. Oh ya bisa ketemu. Ya. Oke. Jadi demonstrasi itu wajar dan biasa saja. Perlu kita dengar, bila perlu kita dengar teman-teman wartawan masuk, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Penegakan hukum itu adil, memiliki moral yang tinggi. Oh silakan. Bapak hati-hati, ini penjahat itu Bapak. Patuh itu. Demo di bawah, demo yang keberapa jadi rusuh. Ya jangan sampai di situ. Demo pertama damai, kedua damai, lama-lama di situ. Oke, foto banyak. Pak security, apa kita titip penjahat ini untuk ditaruh di penjara atau kita mau pulang? Harus jelas, karena Bapak penjaga keamanan di sini. Pak Uceng, Ibu Bres, apa kabar? Halo, apa kita boleh bertemu atau kita menitipkan kartu ini? Teman-teman, penyerah secara simbolik, nanti kita bawa pulang lagi karena kita beli ini mahal Bapak. Halo. Bagaimana Bapak Jaksa, Pak Wahyudi, selamat siang. Kami secara simbolik membawa penjahat kami sudah ikat tangan Bapak. Karena beliau mengatakan bahwa dia baru dari Jakarta, habis membayar Kejaksaan Agung, kemudian dia PDIP tidak mungkin ditangkap, dia dibekap oleh Murat Ismail Gubernur Maluku, sehingga kalian berdemo pun tidak mungkin dia ditangkap. Ini menjadi kekhawatiran kami tentang supremasi hukum di tangan Bapak. Maka kami menangkap ini tengah untuk pelantaran pihak hukum. Kami mengikat tali ke tangan mohon Bapak memberikan tanggapan kepada kami agar kami pulang bisa kembali lagi ke Kamis Bapak. Apa benar tidak yang bersangkutan bisa dipanggil oleh lembaga besar ini atau tidak? Karena yang bersangkutan dalam keadaan mabuk mengatakan demikian. Ada rekaman ini kami Bapak. Terima kasih Bapak, saya serahkan itu pada Pak Wahyudi. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Teman-teman, saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian di tempat ini dalam rangka mengawal terkait dengan laporan yang Bapak-Bapak masukkan beberapa waktu yang lalu. Tadi saya sudah mendengar semua ya yang teman-teman sampaikan tadi, saya juga akan saya ikuti, saya cermati juga. Nah, pada prinsipnya sekarang ini kami
sedang menangani beberapa perkara ya. Jadi bukan hanya yang laporan yang Bapak sampaikan tadi, semua perkara kami sedang tangani, semua berjalan, semua proses. Jadi kalau ada perkembangannya yang signifikan nanti akan kami sampaikan seperti itu. Tapi namun demikian semua laporan-laporan, semua perkara akan kami selesaikan seperti itu. Kira demikian yang saya sampaikan. Salam hormat buat teman-teman. Selamat siang. Satu lagi Bapak, selaku pelapor berhak mengetahui perkembangan kasus. Kalau di kepolisian kita mendapat PCS P2HP Pak. Entah di kejaksaan apa istilahnya, saya tidak tahu SOP-nya. Tetapi kami melapor secara tertulis, seyogianya kami pun mendapat pemberitahuan secara tertulis tentang perkembangan dari hasil kerja teman-teman di tim penyelidik. Karena kita adalah negara, sistem. Kami bersurat secara resmi, mestinya kami pun dibalas suratnya. Dikasih tahu laporan Anda sudah sampai di mana, sampai mana, begitu Bapak. Hingga tidak menjadi kucing dalam karung Bapak. Nah, selaku pelapor, saya ingin mendapatkan surat secara resmi tentang perkembangan penyelidikan atau penyelidikan. Pertama itu Pak, yang kedua Pak, kan ada 3 perkara Pak yang kami laporkan: korupsi, gratifikasi, dan suap. Pertanyaan kami, apakah kasusnya sama ataupun yang mana sudah lengkap naik dulu ke sidik Bapak? Karena dalam pengamatan kami kelihatannya terkait dengan korupsi, menurut kami saksi-saksi sudah terpenuhi, alat bukti sudah cukup, sudah lebih dari 2, saksi pun sudah lebih dari 2. Maka kalau mana yang korupsinya sudah, silakan naik dulu Pak, biar ada kepuasan bagi publik Pak. Yang terus dilakukan penyidikan misalnya gratifikasi dan suap, silakan. Tetapi yang sudah naik dulu Pak, agar ada kepastian. Karena kita dasarnya sudah hampir tidak percaya, tapi saya lihat wajah Pak Yudi, saya percaya. Mungkin itu pertanyaan kami terakhir Pak. Baik ya. Kalau bicara mengenai terkait materi perkara yang seperti yang sampaikan tadi, nanti penyidiklah yang menentukan item mana yang kira-kira sudah dianggap cukup seperti itu. Nanti kemudian yang kedua tadi mengenai surat ketika saya sampaikan ke tim di dalamnya, saya kira begitu. Ya, mungkin dari wartawan, kalau dari saya sudah Pak. Dari saya sudah Pak. Pak, tadi disebutkan kasus-kasus dalam proses penanganan Pak, termasuk penanganannya untuk kasus Pak Thomas Noah Pak. Untuk kejelasan sedikit Pak. Kalau yang disampaikan tadi ya sudah pada berproses ya, waktu beberapa pihak-pihak akan kita klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan gitu ya. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama sudah bisa pihak pelapor sudah bisa mendapatkan surat hasil pelaporannya Pak? Nanti saya sampaikan dulu kepada tim ya Bu ya, di tim yang melakukan proses penanganan laporan ya. Untuk timnya tidak bisa dihadirkan untuk memberikan penjelasan sedikit hari ini. Kebetulan timnya ada sidang di sebelah. Saya nanti akan saya pastikan akan saya sampaikan kepada yang sidang ini. Pak, dengan Patungnya mau kita bawa atau kita titip Pak? Pak Apep Pak. Iya. Dengan pemeriksaan Pak Apep kemarin Pak. Masalahnya bagaimana Pak? Ya, yang bersangkutan sudah diminta keterangan. Pak, ini kalau penyerahan patungnya sebagai tanda dari perjuangan masyarakat MBD Pak, akan diterima atau dikasih tinggal begini saya sebagai pajangan Pak? Tadi katanya mau diambil Diserahkan Pak. Mau diserahkan ya? Apa nanti kita? Simbolik, tapi kita ambil pulang Pak. Siap. Oke, penyerahan. Jalan. Saya serahkan. Silakan penyerahan. Pak, jadi secara simbolik perjuangan Pak, kami menyerahkan secara simbolik saudara miniatur, saudara mantan direktur PT Kalbero. Jadi terima kasih Pak. Pak, tahan dulu, pegang patungnya Pak. tangan dulu ya. Pegang patungnya Pak. Kalau iya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kesediaan dari Bapak kami langsung menghadiri
kami serahkan Pak ya, masukan. Jangan dibuang Pak ya.